Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Pertidaksamaan linier nilai mutlak satu variabel untuk setiap A dan X bilangan real. Maka nomor 1, jika A lebih besar sama dengan 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, ya. Jadi jika ada A lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, hasilnya adalah min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Kemudian yang nomor 2, jika A kurang dari 0 dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan atau himpunan kosong. Jadi A tidak boleh negatif, ya. Yang nomor 3, jika mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar 0, maka jawabannya ada 2, yaitu X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan negatif A, ya. Untuk yang nomor 1 dan 2 ini juga berlaku untuk tidak ada tanda sama dengannya, atau kurang dari atau lebih dari, ya. Untuk nomor 1 dan 2 ini juga berlaku untuk kurang dari atau lebih dari, ya. Yang nomor 1, mutlak X kurang dari A, maka negatif A kurang dari X kurang dari A. Sedangkan yang nomor 3, jika mutlak X lebih dari A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih dari A atau X kurang dari negatif A, ya, untuk nomor 1 dan 2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Contoh 1, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X kurang dari sama dengan 2. Nah, kita lihat soalnya adalah mutlak X kurang dari sama dengan 2, berarti menggunakan yang bentuk pertama, ya. Kita jawab mutlak X lebih kurang dari sama dengan 2, maka X-nya adalah min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 dengan X elemen R. Bisa dipahami, ya. Hanya ini saja, seperti ini. Mudah bukan? Contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X kurang dari 4. Nah, kalau kurang dari 4, mutlak X kurang dari 4, kita menggunakan yang nomor berapa? Kita gunakan rumus yang nomor 1. Nah, ini kurang dari. Kalau yang nomor 3 kan lebih dari, ya. Kita jawab mutlak X kurang dari 4, maka hasilnya negatif 4 kurang dari X kurang dari 4, ya. Ingat tandanya. Kalau yang nomor contoh 1 ada tanda sama dengannya, kalau yang contoh 2 tidak ada tanda sama dengannya. Mutlak X kurang dari 4, maka hasilnya min 4 kurang dari X kurang dari 4. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga negatif 4 kurang dari X kurang dari 4 dengan X elemen R. Bisa dipahami, ya. Kita lanjutkan pada contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3. Kita jawab. Nah, jika ada bentuk seperti ini, tetap kita menggunakan
rumus yang nomor 1. Kita tulis dulu. Nah, seperti ini. Jika A lebih besar sama dengan 0. Nah, 3 kan lebih besar dari 0. Dan mutlak X kurang dari sama dengan A, maka min A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Nah, kita tulis dulu. Nah, mutlak X-nya nanti kita tulis dengan X min 2. Mutlak X min 2 kurang dari sama dengan 3, maka min 3 kurang dari sama dengan X min 2. X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 3, ya. Kita tulis yang nilai mutlaknya ini X dikurangi 2, maka di antara tanda kurang dari sama dengan ini ya kita tulis X dikurangi 2. Nah, selanjutnya ini kan dikurangi 2, kita pindah ke sebelah kiri dan kita pindah ke sebelah kanan. Kita tulis seperti ini, jadinya min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, sedangkan min 2-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif 2. Jadi 2 dikurangi 3, ya. Positif 2 dikurangi 3. Kemudian yang sebelah kanan ini dikurangi 2 pindah jadi tambah 3 ditambah 2. Bisa dipahami ya. Nah, hasilnya 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Ini 3 ditambah 2 hasilnya 5. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5 dengan X elemen R. Paham ya? Berikutnya contoh yang keempat. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X ditambah 2 kurang dari 5. Nah, tetap kita menggunakan rumus yang nomor 1. Kita jawab. Mutlak 3X ditambah 2 kurang dari 5, maka hasilnya adalah min 5 kurang dari 3X ditambah 2 kurang dari 5, ya. Kemudian kita tuliskan min 5 kurang dari 3X kurang dari 5. Nah, positif 2-nya ini kita pindah ke sebelah kiri dan juga kita pindah ke sebelah kanan. Positif 2 kita pindah jadi negatif 2, ya. Jadi negatif 2 kurang 5 kurang dari 3X kurang dari 5 dikurangi 2. Ini positif 2 pindah ke sebelah kanannya kurang dari, hasilnya negatif 2. Maka kita dapatkan min 2 min 5 hasilnya min 7 kurang dari 3X kurang dari 3. Ini 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Nah, selanjutnya di sini kan 3X, maka harus kita bagi dengan 3 masing-masing supaya hanya X saja. Jadi min 7 kurang dari X kurang dari 3, ini yang sebelah kiri min 7 ini kita bagi dengan 3, yang sebelah kanan juga kita bagi dengan 3. Jadi koefisien dari X sekarang menjadi 1. Maka kita dapatkan min 7/3 kurang dari X kurang dari 1. 3/3 hasilnya 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga min 7/3 kurang dari X kurang dari 1 dengan X elemen R. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan pada contoh yang kelima. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X lebih besar dari 5. Kalau lebih besar begini berarti menggunakan rumus yang ketiga. Kita jawab, ingat rumusnya, jika mutlak X lebih besar sama dengan A dan A lebih besar dari 0, maka X lebih besar sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Ya, kita ikuti rumus ini. Kita jawab, mutlak X lebih dari 5, maka X
lebih dari 5 atau X kurang dari 5. Ya, ini saja jawabannya, X lebih dari 5 atau X kurang dari min 5. Paham ya? Kemudian contoh yang keenam, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak X per 2 ditambah 5 lebih besar sama dengan 9. Dengan rumus yang sama, lebih besar dari sama dengan 9 ya. Maka penyelesaiannya adalah mutlak X per 2 ditambah 5 lebih besar sama dengan 9. Hasilnya X per 2 ditambah 5 lebih besar sama dengan 9 atau X per 2 ditambah 5 kurang dari sama dengan min 9. Jadi kita ikuti rumusnya ini. Kalau yang di dalam mutlak adalah X ditambah 2 X per 2 ditambah 5, maka ya kita tulis X per 2 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita hitung. 5 ini kita pindah ke sebelah kanan. Sebelah kanannya tanda pertidaksamaan ini. Jadi, X per 2 lebih dari sama dengan 9 dikurangi 5 atau X per 2 kurang dari sama dengan min 9 dikurangi 5. Nah, semua dikurangi 5 karena ini kan tandanya positif. Positif kita pindah, maka akan jadi negatif atau kurang. Jadi, hasilnya X per 2 lebih dari sama dengan 4. 9 kurangi 5 hasilnya 4. Atau X per 2 kurang dari sama dengan min 14. Min 9, min 5. Hasilnya min 14. Nah, dan ini kan X per 2. Nah, kita harus mendapatkan X saja. Maka kita kalikan 2. Masing-masing kita kalikan 2. Hasilnya X lebih besar sama dengan 4 kali 2 atau X kurang dari sama dengan min 14 kali 2. Hasilnya X lebih besar sama dengan 8 atau X kurang dari sama dengan min 28. Paham ya? Kita lanjutkan pada contoh soal nomor 7. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 1 lebih dari mutlak dari X ditambah 4. Kita jawab. Cara menyelesaikan bentuk soal seperti ini kita kerjakan sama seperti pada persamaan. Kita gunakan rumus mutlak A lebih dari mutlak B, maka cara mengerjakannya adalah A ditambah B kali A dikurangi B lebih besar dari 0 ya. Jadi kita misalkan A-nya adalah 2X dikurangi 1 dan B-nya adalah X ditambah 4. Kita masukkan ke dalam rumusnya ini. Jadi kurung kurawal, kurung 2X dikurangi 1 ditambah kurung X ditambah 4 ya, ini A ditambah B. Selanjutnya kurung kurawal 2X dikurangi 1 dikurangi X ditambah 4 kurung. Ini A dikurangi B lebih dari 0. Nah, sekarang kita hitung yang penjumlahannya dulu. A ditambah B. 2X ditambah X, kemudian min 1 ditambah 4. Jadi 2X ditambah X hasilnya 3X, min 1 ditambah 4 hasilnya 3. Ya, jadinya 3X ditambah 3. Kemudian A dikurangi B-nya, 2X dikurangi X hasilnya X. Ya, 2X dikurangi X hasilnya X. Min 1 dikurangi 4 hasilnya min 5. Jadi hasilnya X dikurangi 5. Nah, kita tuliskan 3X ditambah 3 kali X dikurangi 5 lebih dari 0. Kemudian kita bisa menghitung nilai X-nya seperti kalian menghitung pada persamaan kuadrat di SMP kelas 9. Kita jabarkan 3X ditambah 3 lebih dari 0 atau X dikurangi 5 lebih dari 0. Positif 3-nya atau tambah 3 ini kita pindahin ke sebelah kanannya tanda lebih dari ini menjadi negatif 3. Jadinya
3x lebih dari negatif 3 atau x lebih dari 5. Nah, kalau yang sebelah sini sudah x saja, maka yang 3x ini kita ubah menjadi x dengan cara min 3 dibagi 3. Jadi x lebih dari min 1. Min 3 dibagi 3 hasilnya min 1. Nah, untuk x lebih dari negatif 1, nah kita cek x lebih dari negatif 1, kita ambil 0 ya. 0 kan lebih dari negatif 1. Kita ambil 0, angka 0 kita masukkan ke x ini. 2 kali 0 hasilnya 0 dikurangi 1, berarti 0 dikurangi 1 adalah negatif 1. Mutlak dari negatif 1 adalah 1 ya. Di sini angka 1 lebih dari 0 ditambah 4 hasilnya 4. Nah, apakah 1 lebih dari 4? Tidak, 1 kurang dari 4. Nah, karena ini tidak sesuai, maka tanda lebih dari ini kita ubah menjadi kurang dari ya. Jadi x kurang dari min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 1 atau x lebih dari 5 dengan syarat x elemen R. Bisa dipahami ya. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari pertidaksamaan linear nilai mutlak satu variabel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.